Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Terima kasih telah mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran tematik. Anak-anakku, Mister selalu mengingatkan agar kalian tetap hidup bersih, hidup sehat, dengan membiasakan kalian cuci tangan dengan air sabun, menggunakan air yang mengalir, olahraga secara teratur, makan makanan yang bergizi, yang sehat ya. Semangat, 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 disiplin, disiplin, dan disiplin. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 4. Anak-anak hebat, silakan kalian buka halaman 41 buku tematik D, pembelajaran 4. Namun sebelumnya kita baca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, ibu guru mengajarkan kepada siswa untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang kotor tidak baik bagi siswa, sehingga lingkungan yang kotor itu akan mengakibatkan penyakit. Bagaimana? Mungkin kita bisa membayangkan kalau siswa-siswinya pada sakit akibat dari perbuatan kita atau sikap kita yang tidak bisa menjaga kebersihan. Kalian buka halaman 41 buku tematik pembelajaran 4. Tidak semua sekolah bersih dan sehat. Ada sekolah yang tidak memperhatikan kebersihan. Halaman sekolah tidak terawat. Tanaman dan rumput tidak tertata rapi. Sampah berserakan di mana-mana. Siswa tidak disiplin dan membuang sampah sembarangan. Banyak lalat dan nyamuk berterbangan. Lalat yang hinggap di makanan dapat menyebabkan penyakit. Nyamuk dapat menyebarkan penyakit demam berdarah. Kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekolah yang bersih menghindarkan kita dari penyakit, sehingga kita bisa nyaman dalam belajar dan selalu sehat. Anak-anakku, biasakanlah untuk disiplin dalam membuang sampah, memperhatikan lingkungan. Apakah di kelas kita kotor, banyak sampah berserakan, di halaman sekolah kita banyak sampah yang karena siswa tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu harus kalian budayakan rasa malu. Kita malu kalau punya sekolah yang kotor. Kita malu kalau kelas kita, ruangan belajar kita banyak sampah berserakan di mana-mana. Maka dari itu, kalian harus merasa malu ya, budaya malu dalam hal ketika ruangan kita tidak bersih, ruangan kita kotor, debu menempel di meja sehingga kita tidak nyaman dalam belajar. Maka dari itu kita harus selalu menjaga kebersihan. Ingat, buang sampah pada tempatnya ya. Anak-anakku, amatilah gambar di samping. Di sini ada sebuah sekolah. Coba perhatikan. Halaman sekolah itu tampak kotor. Kemudian di halaman sekolah itu sampah berserakan di mana-mana. 3.
di halaman sekolah itu banyak tumpukan sampah. Lalu tanaman dan rumput tidak tertata dengan rapi. Banyak sampah yang menumpuk tidak segera dibuang. Itu akan menyebabkan lalat hinggap di situ. Banyak nyamuk karena ada genangan air misalnya. Ya, semua itu akan mengakibatkan dan mengganggu kesehatan kita. Maka dari itu, kalian harus tetap menjaga kebersihan ya, terutama di lingkungan yang kamu singgahi atau kalian tempati. Misalnya di rumah, di sekolah, maupun di kelas. Anakku yang hebat, kita lanjutkan halaman 42. Sekolah yang kotor harus dibersihkan, sampah dibuang, dan halaman disapu. Meja dan jendela juga perlu dilap agar kita saat belajar terasa nyaman. Tidak banyak debu misalnya menempel di meja sehingga akan mengotori pakaian kita, tangan kita, sehingga saat kita mau makan, saat istirahat, tangan kita bersih karena mejanya sudah dilap dengan bersih. Ayo anak-anakku, peragakan kembali gerakan tari meniru gerakan mengelap kaca jendela. Anak-anak hebat, kita sudah pernah belajar tentang gerakan tari mengikuti kegiatan aktivitas sehari-hari. Ayo ingat kembali gerak mengelap kaca jendela. Kamu dapat mengembangkan gerakan mengelap kaca jendela menjadi sebuah tarian. Tarian kalian bisa lakukan dengan menggerakkan kepala, yaitu tengok kanan, tengok kiri, atau memutarkan kepala ke kanan dan ke kiri, atau mengangguk bisa juga. Kemudian gerakan tangan. Gerakan tangan itu kalian bisa seperti orang menyapu, seperti orang mengepel, ataupun seperti orang mengelap kaca jendela dengan cara mengayunkan kedua tangan atau bergantian. Kemudian ada gerakan kaki, menghentak ke kanan dan ke kiri, maju dan mundur dan sebagainya. Kemudian dalam menari kita dapat melakukan gerakan tarian dengan pola lantai. Apa itu masih ingat dengan pola lantai? Pola lantai adalah pola atau garis yang dilewati penari atau posisi penari saat menari. Nah, anak-anakku, pola lantai itu banyak macamnya. Ada yang seperti membentuk huruf T. Nah, di sini pada gambar ada posisi sedang menari dengan pola lantai huruf T. Ada yang seperti huruf V atau posisi seperti huruf S. Nah, itu namanya gerakan menari pola lantai, atau mungkin dengan posisi melingkar seperti huruf O, atau posisi gerakan pola lantai horizontal dari kanan ke kiri. Seorang penari misalnya ada 5 anak berjajar dari kanan sampai ke kiri, atau pola lantai vertikal, yaitu dari depan ke belakang. Itu namanya pola lantai. Kalian bisa menggunakan pola lantai secara bergantian agar penari tidak monoton atau
tidak membosankan. Ada gerakan vertikal atau gerakan membentuk pola lantai huruf T, huruf V, sehingga tarian menjadi bagus. Anak-anak hebat, lakukan gerakan mengelap kaca jendela dalam bentuk tarian dengan hitungan, misalnya 2 kali 8 pada setiap gerakan, dengan pola selang-seling, misalnya pola horizontal, pola huruf V, pola vertikal, pola huruf T, dan sebagainya. Kalian hitung dengan hitungan 2 kali 8. Setelah itu, tarian kalian itu bisa diiringi dengan alat musik. Misalnya alat musik rebana, gendang, triangle, tamborin, atau yang lainnya. Alat-alat musik ini disebut alat musik ritmis. Masih ingat apa itu alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak mempunyai nada atau melodi. Kelompok Nina menari diiringi rebana. Kelompok Deli menari diiringi triangle. Perhatikan bentuk rebana dan triangle berikut. Bentuk rebana itu permukaannya seperti lingkaran, dan triangle itu segitiga. Bentuk bangun datar bermacam-macam. Bangun datar yang berbeda dapat disusun membentuk pola barisan. Perhatikan contoh pola barisan bangun datar berikut. Pertama, segitiga, kemudian lingkaran, kemudian segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, bergantian ya. Pertama segitiga, lingkaran, dan seterusnya. Kemudian ada lagi pola segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga. Kalian perhatikan ya, yaitu segitiga 1 kali, lingkaran 2 kali, dan segitiga 1 kali, lingkaran 2 kali, dan seterusnya. Kalian bisa mencoba membuat sebuah pola dari segitiga dan lingkaran, atau mungkin dari bangun datar lainnya. Anak-anakku, ayo berlatih. Kerjakan soal-soal di bawah ini. 1. Tuliskan 3 kalimat yang berhubungan dengan gambar di samping. Misalnya, halaman sekolah itu kotor, atau misalnya di depan sekolah itu sampah berserakan, atau misalnya di halaman sekolah itu banyak tumpukan sampah. Nah, kalian silakan buat kalimat dengan kalimat sendiri ya. Kemudian nomor 2, tuliskan 3 contoh alat musik ritmis untuk mengiringi tarian. Tadi sudah dibahas ya. Seperti apa? Tamborin, gendang, tifa, triangle, boleh silakan kalian tulis, atau rebana. Nah, kemudian nomor 3, lengkapilah pola barisan bangun datar di bawah ini. Yang A ada trapesium, bangun datar trapesium, kemudian segitiga, kemudian jajaran genjang, trapesium. Nah,
Sekarang setelah trapesium kalian isi apa itu? Ya betul, segitiga. Habis segitiga ada jajaran genjang. Kalian boleh digambar lagi setelah jajaran genjang ada trapesium dan seterusnya sampai akhir ya. Lalu yang B ada segitiga siku-siku, lalu ada segitiga siku-siku lagi, lalu kita lihat sampingnya ada polanya segitiga siku-sikunya ada 3, berarti titik-titik itu kalian isi dengan segitiga siku-siku. Kemudian ada persegi panjang, setelah persegi panjang ada siku-siku segitiga 3 kali, dan silakan yang titik-titik yang masih kosong kalian gambar. Anak-anakku, hari ini kita sudah selesai pembelajaran 4. Apakah aku bisa mengamati gambar dan menulis laporan pengamatan berdasarkan gambar? Tadi kita sudah seperti mengamati sekolah yang halamannya kotor. Kemudian apakah aku bisa menari dengan pola lantai? Kita tadi sudah mempraktekkan pola lantai huruf T, huruf V, huruf S, dan lain sebagainya. Sudah dijelaskan. Apakah aku bisa melengkapi pola barisan bangun datar? Ya, ada lingkaran, kemudian segitiga boleh 22 atau 21 misalnya, 1 segitiga, kemudian lingkaran 2 kali, kemudian 1 lagi segitiga, dan seterusnya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bunda yang telah mendampingi putra-putrinya belajar hingga selesai. Beserta ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.